Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrayuni dari jurusan Ilmu Ekonomi dan mata kuliah Manajemen Keuangan. Di video ini saya akan menjelaskan dari judul saya, yaitu konsep dari merger dan akuisisi. Apa itu merger? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitas atau bubar. Maka, sebab alasan utama perusahaan melakukan merger adalah untuk memperbaiki kinerja perusahaan, dan tidak selamanya bank yang merger itu adalah bank yang tidak sehat ya. Banyak loh juga bank yang sehat, bahkan bank besar melakukan merger akan menjadi lebih besar lagi atau agar dapat membentuk sinergi. Itu bisa dilihat dari segi tujuannya. Ini adalah contoh dari perusahaan merger yang dilakukan oleh Bank Danamon dan Bank Duta. Sebagai bagian dari paket merger, Danamon menerima rekapitalisasi kedua dari pemerintah melalui injeksi modal sebesar 28,9 triliun loh. Sebagai surviving entity, Danamon muncul dari merger sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia ya. Lalu apa bedanya dengan akuisisi? Nah, di sini akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dan dalam peristiwa ini, baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Nah, di sini berbeda dengan merger. Pada kasus akuisisi ini tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya. Jadi, setelah terjadi akuisisi, kedua perusahaan masih tetap eksis, hanya kepemilikannya yang telah berubah. Nah, ini adalah contoh dari perusahaan akuisisi. Semen Padang yang diakuisisi oleh Semen Gresik. Di dalam hal ini, pihak Semen Gresik melakukan pembelian terhadap sebagian besar saham Semen Padang, sehingga Semen Gresik memiliki kekuasaan terhadap manajemen perusahaan Semen Padang. Tetapi operasi kedua perusahaan masih berdiri sendiri-sendiri. Nah, ada juga keuntungan dari merger dan akuisisi, yaitu kemudahan pembiayaan, tambahan cash flow, sistem operasional yang mampan dan terintegrasi, dan mengurangi resiko bisnis, dan SDM berkualitas. Yang terakhir itu infrastruktur untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan dari merger dan akuisisi, yaitu proses integrasi tidak mudah, biaya konsultan mahal, meningkatnya kompleksitas birokrasi, tidak menjamin kemakmuran pemegang saham, dan sulit menentukan nilai perusahaan. Merger dan akuisisi juga mempunyai dasar hukumnya masing-masing. Yang pertama itu dasar hukum merger, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pesoaran Terbatas. Undang-undang tersebut mengatur tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi, mulai dari pasal 102 sampai dengan pasal 109 plus pasal 76 mengenai quorum dan voting dalam rapat umum pemegang saham untuk merger, akuisisi, dan konsolidasi. Dalam undang-undang tersebut menggunakan istilah penggabungan untuk merger, pengambilan alih untuk akuisisi, dan peleburan untuk konsolidasi. Misalnya dalam pasal 102 ayat 1 yang berbunyi, suatu perseorangan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseorangan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseorangan lain dan membentuk perseorangan baru. Selanjutnya itu adalah Undang-Undang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan terdapat satu pasal yang mengatur tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi, yaitu pasal 28 yang berbunyi merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin pimpinan Bank Indonesia. Selanjutnya, ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya itu adalah perundang-undangan di bidang perbankan selain undang-undang perbankan. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 yang hanya memperkenakan bank melakukan merger tanpa likuidasi, di mana aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih karena hukum kepada bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi. Selanjutnya ada KUH Perdata tentang perjanjian dan beberapa peraturan khusus sehubungan dengan status khusus dari perusahaan atau bank yang akan merger. Yang terakhir itu ada peraturan khusus yang berkaitan dengan kegiatan merger. Dalam melakukan merger, ada beberapa sektor hukum lain yang terlibat, yaitu sektor hukum tentang ketenagakerjaan, sektor hukum pertanahan, KUHA Perdata tentang subrogasi, inovasi, KC, serta ketentuan hukum yang berhubungan dengan likuidasi perusahaan. Ada juga dasar hukum akuisisi, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur secara khusus mengenai akuisisi, salah satunya yaitu dalam ayat 1 yang berbunyi pengambil alihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga ada perundang-undangan di bidang perbankan selain undang-undang perbankan. Yang keempat, ketentuan-ketentuan lainnya. Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan lainnya di sini yaitu adanya ketentuan dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa apabila akuisisi tersebut atau dalam hal ini akuisisi saham dilakukan terhadap perusahaan terbuka, haruslah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu harus dilakukan lewat pasar modal dan pada prinsipnya harus dilakukan lewat mekanisme khusus untuk itu, yaitu apa yang disebut dengan tender offer. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah menyimak video saya. Lebih dan kurang saya minta maaf karena saya juga dalam proses belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.